Rumah sakit itulah ketua-ketua partai mendatangi dan menanyakan apakah bersedia menjadi calon gubernur atau tidak. Saya bukan anggota partai manapun, sampai sekarang saya bukan anggota partai manapun. Ditanya bersedia atau tidak, pada waktu itu saya sampaikan, saya akan tanya sama ibu. Bila ibu saya memberikan jawaban ya, saya akan jalankan. Bila tidak, tidak. Dan ibu waktu itu menjawab, Anies, kalau ini kepengenannya Anies, gak usah aja. Tapi kalau ini adalah permintaan dari umat, maka kerjakan. Bismillah, tawakal ala Allah. Saya bilang saya tidak pernah punya rencana, saya tidak punya rencana, sama sekali tidak pernah terbayang. Saya bilang Bismillah. Jadi saya jawab bersedia. Jadi Pak Yai, rute hidup kami itu berubah. Tanggal 23 yang harusnya berada di New York berubah. Kenapa? Karena dokter waktu itu mengatakan bahwa karena kenanya demam berdarah tidak boleh penerbangan jarak jauh yang lama, sehingga tidak boleh pergi ke Amerika, sehingga harus di Jakarta. Karena itulah kemudian akhirnya saya terbawa di dalam urusan politik di Jakarta sehingga menjadi calon gubernur. Apa sekalian? Gigitan nyamuk yang dikirim Allah mengubah jalur ini semua. Satu gigitan nyamuk membuat seluruh perjalanan hidup berubah. Itu sebabnya sekalian. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang kita sama-sama muliakan dan sayangi, Kiai Haji Muhammad Amin Nur dan Kiai Haji Nurul Anwar, pimpinan Dewan Masjid Pondok Pesantren At-Taqwa, para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, Forkompimda, Pemprov Jawa Barat, Forkompimda Kabupaten Bekasi, para hadirin, para jamaah Maulid Nabi yang saya hormati. Saya merasa bersyukur sekali. Alhamdulillah, benar-benar bersyukur. Sebuah keinginan yang amat lama ada di hati, ingin bisa sampai ke Pondok At-Taqwa, ingin bisa sampai ke masjid ini, ingin meneruskan silaturahmi, dan alhamdulillah hari ini Allah mentakdirkan keinginan itu bisa terlaksana. Kiai Amin Nur waktu itu menyampaikan kisah yang membuat kita merasa harus merajut kembali. Tadi sempat disampaikan, Allahyarham kakek saya, namanya A.R. Baswedan Abdurrahman Baswedan, dengan Allahyarham Kiai Haji Nur Ali. Mereka bersahabat, mereka sama-sama berjuang di awal Republik ini. Yang satu lokasinya di Bekasi, di Jawa Barat, yang satu lokasinya di Jogja karena pemerintahannya pindah ke Jogja waktu itu. Tapi persahabatannya amat erat, dan mereka semua berjuang yang kita sekarang rasakan manfaat kemerdekaan ini. Saya menjadi sangat bersyukur ketika beberapa waktu yang lalu Kiai Amin menyampaikan kisah yang saya sebagai generasi di bawahnya tidak mengalami. Dan yang mengalami adalah generasi anak. Saya generasinya cucu.
Tapi saya melihat langsung, karena saya tinggal di Jogja, saya tinggal bersama kakek sampai SMA, sampai beliau wafat, sehingga saya melihat silaturahmi antar tokoh-tokoh bangsa amat erat. Ketika mereka duduk belum tentu sepaham, banyak berdiskusi, tetapi persaudaraannya luar biasa kuat. Dan kalau dengan Kiai Nur Ali, mereka sepaham, seperjuangan, yang diperjuangan pun sama. Karena itu mereka bertarung di Konstituante waktu itu, sama-sama di Bandung, Konstituante di Bandung, meskipun ibu kotanya di Jakarta. Itulah sebabnya saya merasa bersyukur bisa meneruskan tali silaturahmi ini. Dan tali silaturahmi itu bukan hanya dengan keluarga, alhamdulillah tersambungkan dengan seluruh jamaah semua di sini. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan bagi kita semua. Para habaib, para alim ulama, para kiai, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami berdiri di sini tadi disampaikan bertugas sebagai gubernur. Saya mendapatkan amanat jadi gubernur ini tanpa pernah mengira sebelumnya, Bapak Ibu. Dan ini adalah sebuah amanat yang dititipkan dari perjuangan begitu banyak orang. Kalau pilkada lain, calon gubernur harus modalin. Kalau di Jakarta dikirimkan doa dan dukungan dari mana-mana, termasuk dari Bekasi ini. Betul sekalian. Dan Pak Yai, saya ini selesai bertugas sebagai menteri, kosong tanggal pendaftaran calon gubernur. Ini saya cerita sedikit boleh ya Pak ya? Boleh ya cerita ya? Ini dongeng nih, boleh kan? Dongeng. Fadal, boleh. Pendaftaran calon gubernur itu tanggal 23 September Pak Kiai. Hari Jumat. Hari Jumat tanggal 23 September, saya sejak bulan Januari, jadi 8 bulan sebelumnya, sudah dijadwalkan berpidato di New York dalam konferensi PBB terkait pendidikan tanggal 23. Lalu bulan Juli reshuffle. Reshuffle itu artinya apa? Ya, berhentiin, membahasa kerennya aja reshuffle gitu. Berhentiin, saya diberhentiin jadi menteri. Setelah diberhentikan, alhamdulillah akhirnya nganggur. Saya beritahu yang ngundang, saya bukan lagi menteri pendidikan, jadi saya tidak berangkat memenuhi undangan tanggal 23 September. Ternyata dijawab bahwa undangannya tetap berlaku, bukan sebagai menteri tapi sebagai Anda pribadi. Alhamdulillah berangkat gitu kan. Saya ngurus semuanya, siap-siap berangkat Pak Yai. Ketika siap-siap berangkat, awal September, minggu pertama September, saya sakit Pak Yai. Sakit, ternyata terkena demam dengue, seperti demam berdarah. Dengue, dirawat di rumah sakit, diinfus segala macam. Pada saat proses itu, saat itu sedang di rumah sakit itulah ketua-ketua partai mendatangi dan menanyakan apakah bersedia menjadi calon gubernur atau tidak. Saya bukan anggota partai manapun, sampai sekarang saya bukan anggota partai manapun. Ditanya bersedia atau tidak, pada waktu itu saya sampaikan, saya akan tanya sama ibu. Bila ibu saya memberikan jawaban ya, saya akan jalankan. Bila tidak, tidak. Dan ibu waktu itu menjawab, Anies, kalau ini kepengenannya Anies, nggak usah aja. Tapi kalau ini adalah permintaan dari umat, maka kerjakan. Bismillah, tawakkalallah. Saya bilang, saya tidak pernah punya rencana, sama sekali tidak pernah terbayang. Saya bilang bismillah. Jadi saya jawab bersedia. Jadi Pak Yai, rute hidup kami itu berubah. Tanggal 23 yang harusnya berada di New York berubah. Kenapa? Karena dokter waktu itu mengatakan bahwa karena kenanya demam berdarah tidak boleh penerbangan jarak jauh yang lama, sehingga tidak boleh pergi ke Amerika.
sehingga harus di Jakarta. Karena itulah kemudian akhirnya saya terbawa di dalam urusan politik di Jakarta sehingga menjadi calon gubernur. Apa Ibu sekalian? Gigitan nyamuk yang dikirim Allah mengubah jalur ini semua. Satu gigitan nyamuk membuat seluruh perjalanan hidup berubah. Itu sebabnya Ibu sekalian, doa kami selama menjalankan amanat sebagai gubernur Jakarta ini, doakan agar selalu dekat dengan ikhlas. Ini bukan sesuatu yang kita mencari, ini sesuatu yang kami diamanahin. Jadi sekarang itu sekalian di Jakarta ini apa saja rame Bapak Ibu. Apa? Bambu rame. Ini kemarin Aika Aibon. Dengar gak ada Aika Aibon? Dengar. Apa aja diramein? Apapun, bambu rame, batu rame, Aika Aibon. Sekarang lagi rame-rame jembatan juga tuh. Jembatan dicopot, atapnya rame. Tapi saya selalu merasa bahwa apa yang dikerjakan di Jakarta ini insya Allah dengan satu niat, satu tujuan adalah kita ingin mengembalikan perasaan keadilan di ibu kota. Bapak Ibu semua, Pak Kiai, soal keadilan inilah yang kita perjuangkan. Bayangkan sekalian, sederhana sekali, di Jakarta sering kita tidak merasa sebagai tuan rumah di tanah kita sendiri, seperti penumpang di tanah kita sendiri. Mengadakan maulid di Monas tidak boleh, mau potong korban di sekolah tidak boleh, mengadakan kegiatan-kegiatan di tempat yang sudah biasanya takbiran malam lebaran, ini tanah kita. Karena itu alhamdulillah sekarang takbiran kembali bergema di seluruh Jakarta kalau malam Ramadan. Monas yang sebegitu besar kembali menjadi tempat untuk kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW sana. Ini hal kecil, tapi yang lebih penting lagi, bukan hanya sekedar tempatnya diberikan, tapi Jakarta harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua. Motor roda 2 tidak boleh masuk jalan protokol, Bapak Ibu. Setuju tidak Bapak Ibu? Pasti motornya udah 2 nih. Yang sekarang naik roda 4 itu dulunya naik roda 2. Betul ya? Ya. Apa yang terjadi ketika motor roda 2 tidak boleh masuk? Ini bukan soal motor roda 2-nya. Ini soal kesejahteraan dan distribusi kesejahteraan. Ini soal pemerataan. Saya cek lewat Gojek, lewat Grab, berapa jumlah pengantaran menggunakan ojek online ke jalan protokol. Ke jalan Sudirman saja dalam satu hari jumlah pengantaran 480.000 pengantaran. Yang diantarkan apa? Makan pagi, makan siang, snack. Dari mana itu? Dari industri rumah tangga di seluruh Jakarta. Lalu kami katakan, jalannya dibuka, izinkan seluruh rumah tangga di Jakarta merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi yang ada di pusat kotanya. Kita tunggu sebentar ini. Datang Ustadz kesayangan kita. Ahlan wa sahlan. Ustadz Hekal. Bentar. Dijamin puas jasmani rohani nanti. Udah, Ustadz Hekal udah sampai nih. Ahlan wa sahlan. Terusin ya, Ustadz.
Terusin. Sampai mana tadi? Tuh, nggak dengerin. Hah? Ahlan wa sahlan. Nah, nasi uduk. Udah kepengen nasi uduk. Kiai Rosid, ahlan wa sahlan. Nah, jadi saya teruskan ya. Jadi ditutup pintunya itu. Yang di bawah tidak bisa makin besar, yang kecil tidak makin besar, sementara yang besar makin besar. Ini ketidakadilan itu begini. Ketidakadilan itu yang kecil dibiarkan kecil, yang besar jadi besar. Apa yang kita lakukan? Kita buka dan kita beri kesempatan semua merasakan. Arahnya begini, yang besar boleh makin besar, tapi yang kecil harus bisa menjadi besar. Itu yang kita pegang. Ini dalam semua aspek, bukan sekedar urusan ini, termasuk urusan pajak. Ini tadi kita bercerita sejarah para pendiri Republik. Bapak Ibu sekalian, di Jakarta ini orang-orang yang berjasa untuk Republik kita, yang berjasa untuk perjuangan kemerdekaan, mereka tinggal di tempat-tempat yang dulunya biasa-biasa saja, tapi sekarang itu dari daerah yang mentereng, jadi daerah yang elit. Dulunya biasa, sekarang jadi daerah elit. Apa yang terjadi? Mereka tidak bisa bayar pajaknya. Anak turunannya satu demi satu menjual rumah orang tuanya karena mereka tidak mampu membayar pajak. Saya katakan pada semuanya, ini namanya pengusiran secara sopan. Diusir dengan cara pajaknya dinaikkan. Tidak mungkin sebuah keluarga membayar pajak 1 tahun 180 juta. Itu kira-kira rumah siapa Bapak Ibu sekalian? Bukan. Itu rumahnya Bang Ali Sadikin. Rumahnya Bang Ali itu dulu biasa-biasa aja tahun 60-an. Sekarang daerahnya jadi daerah elit. Anak cucunya tiap tahun iuran untuk bayar pajak karena mereka tidak mau jual rumah peninggalan orang tuanya. Padahal Ali Sadikin berjasa amat besar bagi Jakarta. Betul ya, Zen? Betul, sama. Satu demi satu rumah-rumah para pendiri bangsa, rumah-rumah para pejuang lepas. Ke tangan siapa lepasnya? Nah, dipikir sendiri dah tuh. Tangan siapa coba lepasnya? Ini namanya pemerintah melakukan pengusiran secara sopan. Mulai tahun ini dihentikan. Semua keluarga pejuang dibebaskan dari pajak bumi dan bangunan di Jakarta. Bebas. Dan yang belum terbayarkan tidak kita tagihkan. Tidak kita tagihkan karena zalim. Bagaimana mereka dihukum hanya karena tempatnya jadi elit. Lalu mereka gunakan untuk tinggal, kenapa jadi berubah mahal? Sekarang kita arahkan begitu. Semua yang tempat tinggal justru kita tidak naikkan pajaknya. Kalau itu tempat usaha baru dikasih pajak. Betul kan? Tapi kalau tempat tinggal, sandang pangan papan itu kebutuhan manusia, tidak bisa dilakukan itu. Jadi sekalian, inilah ikhtiar kita di Jakarta. Inilah usaha kita. Masih banyak yang dikerjakan. Tentu di sini tidak bisa saya sampaikan semua. Tapi saya mohon Pak Kiai Munawir Asli, ahlan wa sahlan Pak Kiai. Wah, ini betul-betul Kiai ulama dari Jakarta datang semua ke Bekasi. Luar biasa, takbir. Kiai Munawir Asli sudah datang, Kiai Abdul Rosid Abdullah Safi sudah datang, Ustadz Haikal Hasan. Biasanya ngeliatin YouTube ya, YouTube-nya. Emang selalu viral. Nah, jadi izinkan dalam kesempatan ini saya
ingin agar hubungan juga Jakarta dengan Bekasi lebih baik. Alhamdulillah hubungan kita baik. Saya berkomunikasi terus, baik wali kota maupun bupati. Karena Bekasi ini ada kota, ada kabupaten. Kita sama-sama. Bahkan saya sampaikan pada semua, pembangunan itu tidak boleh kita pilih-pilih. Negara ini dibagi memang secara administrasi, tapi kualitas pembangunan harus sama. Baik di Jakarta, di Bekasi, di kota Bekasi, semuanya kita ingin dukung untuk bisa membangun dengan baik. Bapak Ibu sekalian, saya akan akhiri sambutan pada pagi hari ini dengan mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada keluarga besar Kiai Haji Nur Ali, khususnya pada Pak Kiai Amin Nur yang telah mengundang untuk bisa meneruskan silaturahmi ini. Insya Allah ikatan silaturahminya kita teruskan sampai generasi berikutnya. Dan insya Allah apa yang diperjuangkan oleh orang-orang tua kita dulu bisa kita teruskan sekarang dan di masa yang akan datang. Mohon didoakan agar kami yang di Jakarta bisa menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya, bisa istiqomah dalam menghadapi semua tantangan yang ada di Pemprov DKI. Semoga dijauhkan dari segala macam fitnah, dijauhkan dari segala macam bencana, dan insya Allah kotanya selalu mendapatkan keberkahan, baik kota Jakarta maupun Bekasi dan sekitarnya. Bapak Ibu saudara sekalian, izinkan saya mengakhiri dan mengucapkan terima kasih. Insya Allah kita bisa berjumpa di waktu yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.